Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas sistem pencernaan pada manusia. Video ini adalah video lanjutan dari sistem pencernaan yang pertama. Yang di video yang lalu kita sudah membahas tentang nutrisi. Nah, di video yang ini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Nanti kita akan membahas organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Kita langsung masuk. Sebelum masuk ke organ, kalian harus tahu dulu apa itu sebenarnya sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Jadinya dia membantu mencerna makanan yang nantinya akan digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi. Itu fungsi utama dari sistem pencernaan. Lanjut, jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia mengalami 4 proses pencernaan. Yang pertama ada proses ingesti, ada digesti, yang ketiga sebenarnya absorpsi, dan yang terakhir adalah defekasi gitu ya. Ada 4. Jadi apa maksud dari ingesti, digesti, absorpsi, dan defekasi? Nah, jadi yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut kita itu disebut sebagai ingesti. Jadi ingesti adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, sampai di mulut si makanan mulai dicerna. Nah, proses pencernaan ini disebut sebagai digesti. Jadi mulai di mulut jadi cerna. Ada 2 pencernaan. Yang pertama mekanis, yang kedua kimiawi. Kalau pencernaan mekanis di mulut itu dilakukan oleh gigi dan lidah. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi butiran-butiran yang lebih kecil, sedangkan lidah itu yang membolak-baliknya. Itu ya. Terus di mulut juga terjadi yang namanya pencernaan kimiawi. Karena kita punya kelenjar air liur. Nah, di air liur kita itu ada enzim namanya enzim petialin. Nah, enzim petialin ini berfungsi mengubah molekul amilum yang ada di makanan tadi berubah menjadi glukosa, maltosa, seperti itu. Fungsinya apa? Agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Terus nanti setelah dia dicerna atau digesti sampai di usus, si makanan tadi akan diabsorpsi atau nutrisi-nutrisinya akan diserap untuk apa? Untuk diedarkan ke seluruh tubuh gitu ya, melalui pembuluh darah. Terus ada yang diserap, ada juga sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sisanya ini akan dibuang melalui anus. Nah, proses pembuangan bahan yang tidak berguna oleh tubuh lagi itu disebut sebagai defekasi gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke organ pencernaan utama. Yang pertama ada mulut gitu ya. Jadi organ pencernaan yang paling pertama adalah mulut. Jadi sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut. Jadi baru masuk makanan nih, sampai di mulut akan diteruskan ke kerongkongan. Sampai di kerongkongan dia akan dioper ke lambung. Nih, sampai di lambung udah dicerna di sini, lanjut ke usus halus. Nah, di usus halus terjadi penyerapan nutrisi-nutrisi makanan yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian yang tidak berguna bagi tubuh melalui usus besar dia akan keluar nih, menuju ke rektum, kemudian baru keluar melalui anus. Setelah itu ada lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Ini merupakan organ aksesoris atau organ tambahan yang membantu proses pencernaan mekanis maupun kimiawi. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Oke, lanjut ke organ pencernaan utama yang pertama, yaitu mulut.
Nah, mulut itu tahu ya, bagian-bagian mulut ada bibir, gigi, terus ada langit-langit atas, ada nula, ada lidah, gigi lagi macam-macam, ada gigi geraham, gigi taring, dan gigi seri. Jadi yang paling utama dari sistem pencernaan yang ada di mulut adalah ketika makanan masuk di mulut akan terjadi dua pencernaan sekaligus, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis akan dilakukan oleh gigi dan lidah. Jadi dia membolak-balik makanan, sedangkan gigi menggigit makanan, menghancurkan makanan sampai berukuran kecil. Kemudian di dalam mulut ini ada yang namanya kelenjar air liur. Nah, air liur kita itu mengandung enzim yang namanya enzim petialin. Jadi si petialin tadi itu berfungsi, tadi ya sudah dijelaskan, mengubah amilo menjadi glukosa atau maltosa, gitu ya. Setelah dicerna di mulut, lidah akan mendorong makanan masuk ke dalam. Nah, dia akan menuju ke yang namanya kerongkongan atau esofagus. Bisa kalian lihat di makanan yang ditelan, dia akan melewati faring. Faring itu saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut kita sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Jadi pada pangkal faring terdapat katup yang disebut sebagai epiglotis nih ya. Jadi ini faring, ini epiglotis. Jadi apa sih sebenarnya si epiglotis itu? Jadi epiglotis itu katup yang berada di antara tenggorokan dan kerongkongan. Kalau tenggorokan untuk bernapas, kerongkongan untuk sistem pencernaan. Fungsinya dia adalah katup otomatis yang kalau kita sedang makan, epiglotis akan menutup jalan ke tenggorokan. Itu kenapa fungsinya supaya kita tidak tersedak, tidak ada makanan yang masuk ke tenggorokan. Nah, kalian bisa tersedak itu biasanya karena ada makanan yang masuk ke tenggorokan. Karena makan terburu-buru, epiglotis sebelum sempat nutup, makanannya keburu masuk, tapi oleh tenggorokan nggak diterima, makanya akhirnya dikeluarkan lagi dan terjadilah yang namanya tersedak gitu ya. Terus kebalikannya, kalau kita sedang bernapas, epiglotis akan menutup kerongkongan agar udara bisa masuk ke tenggorokan. Jadi kerjanya sangat otomatis gitu ya. Nah, terus di sini kita nggak nyebutnya makanan lagi tapi bolus. Jadi makanan yang udah dicerna dalam mulut itu akan disebut sebagai bolus gitu ya. Nah, dari esofagus, bolus tadi akan menuju ke lambung. Sebelum ke lambung, nah di esofagus dia mengalami yang namanya kontraksi dan relaksasi. Nah, kontraksi relaksasi itu kayak gerakan meremas. Gerakan meremas, jadi si esofagus atau kerongkongan kita akan meremas bolus yang masuk. Nah, gerakan meremas itu disebut sebagai gerakan peristaltik. Lanjut, tadi si bolus lanjut ke lambung. Nah, di lambung si bolus akan mengalami proses pencernaan berikutnya. Jadi secara mekanis ada dua pencernaan lagi dia, sama seperti mulut. Jadi ada pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, secara mekanis otot lambung akan berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Sedangkan secara kimiawi bolus akan tercampur dengan enzim-enzim yang ada di dalam lambung seperti getah lambung. Terus ada asam klorida, ada enzim pepsin dan enzim renin. Sekarang kita bahas. Yang pertama ada HCl atau asam klorida. Fungsinya itu untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Jadi sesuai namanya asam klorida, dia bersifat sangat asam. Jadi kadar asamnya antara 1 sampai 3. Asam itu dari angka 1 sampai mendekati 7 gitu ya. Jadi makin kecil angkanya, maka semakin asam dia. Setelah HCl kemudian ada enzim pepsin. Ini fungsinya akan menghidrolisis atau memecah protein yang ada di bolus menjadi pepton. Mirip sebenarnya sistem kerjanya seperti si petialin. Kalau petialin mengubah amilo menjadi maltosa atau glukosa, kalau si pepsin mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan pepton sendiri itu campuran antara polipeptida dan asam amino gitu ya.
Sekarang lanjut ke enzim berikutnya, namanya enzim renin. Nah, enzim renin ini bekerja ketika yang kita konsumsi adalah makanan produk-produk dari susu. Fungsinya renin itu untuk mengendapkan protein kasein yang terdapat di dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam, bolus akan menjadi bahan kekuningan yang disebut sebagai kimus. Nah, habis dicerna di lambung, si bolus akan berubah menjadi kimus atau sering disebut sebagai bubur usus. Nanti kimus ini akan sedikit demi sedikit masuk ke dalam usus 12 jari. Lanjut ke usus halus. Jadi usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari. Nih dari lambung langsung masuk ke usus 12 jari. Kemudian ada usus tengah atau namanya jejunum. Kemudian yang terakhir usus penyerapan atau ileum. Kita bahas satu-satu. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama usus 12 jari atau duodenum. Duodenum maksudnya. Terus panjangnya sekitar 0,25 meter, nggak terlalu panjang artinya. Kemudian ada usus tengah atau jejunum, panjangnya sekitar 7 meter. Jadi kalau dibentangkan, yang ini nih, yang berlipat-lipat ini kita bentangkan, panjangnya itu mencapai 7 meter. Terus ada usus penyerapan atau ileum, panjangnya sekitar 1 meter. Nah, dalam usus hanya terjadi satu pencernaan saja, yaitu pencernaan kimiawi. Mekanis nggak ada di situ. Kemudian pada duodenum atau usus 12 jari terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Jadi getah pankreas nanti mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Kita bahas masing-masing enzimnya. Yang pertama ada enzim lipase. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa, sama seperti petialin ya. Terus tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Kemudian getah empedu yang dihasilkan oleh hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Lanjut dari duodenum, pencernaan makanan masuk ke jejunum atau usus tengah. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Nah, zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Penyerapan zat-zat makanan terjadi dalam ileum, yang bagian terakhir artinya ya. Yang diserapnya apa aja? Ada glukosa, vitamin yang larut dalam air, ada asam amino, mineral. Terus setelah diserap oleh fili-fili usus, nanti dia akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Terus glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen. Asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh fili usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati. Kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Nah, jadi di dalam usus sebenarnya bentuknya seperti ini. Jadi struktur usus manusia kan memiliki lipatan-lipatan baik di bagian luar maupun bagian dalam. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memperluas penyerapan. Jadi semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus ininya nih, kan luas nih bentuknya lingkaran kan ya. Seluruh sisinya bisa digunakan untuk menyerap makanan. Jadi di bagian dalam usus itu ada lipatan fili namanya, kecil-kecil kayak gini. Nah, itu yang berfungsi untuk menyerap makanan. Jadi Allah itu maha adil, diciptakannya lah usus bentuknya lingkaran seperti ini agar bidang untuk menyerapnya lebih luas. Bisa bayangkan kalau dia cuma bentuknya datar, maka proses penyerapan tidak akan berjalan secara efektif dan maksimal. Lanjut, setelah diserap, makanan atau sisa-sisa makanan yang tidak digunakan oleh tubuh lagi akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar disebut juga sebagai kolon, memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens
atau kolon atas, terus ada kolon transversum yang bentuknya mendatar seperti yang bisa kalian lihat di gambar, dan berakhir dari transversum atau mendatar ada kolon descendens yang menurun dan berakhir pada anus. Jadi kalau diperhatikan ini di sini makanan masuk ke kolon naik, terus lanjut ke kolon mendatar, kemudian dia turun ke sini di kolon turun, baru nanti keluar lewat anus. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada lubang usus buntu. Jadi si usus besar ini terhubung dengan yang namanya umbai cacing. Ini ya umbai cacing atau sering disebut sebagai usus buntu. Jadi ketika ada makanan yang masuk ke dalam sini, dia nggak bisa keluar lagi, terkurung di situ. Makanya namanya buntu, usus buntu. Nah, setelah masuk ke sini, makanan akan mengalami pembusukan. Karena nggak bisa dikeluarkan, dia busuk di situ. Nah, muncullah nanah-nanah dan bakteri yang itu. Karena ada makanan busuk, bakteri kumpul banyak, terjadilah yang namanya infeksi. Nah, ini yang menyebabkan terjadi appendix atau penyakit usus buntu, yang nantinya si umbai cacing ini akan dipotong dari usus besar seperti itu. Lanjut, jadi pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut sebagai umbai cacing tadi ya, atau disebut sebagai appendix, yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas tubuh kita. Tahu ya, imunitas untuk kekebalan tubuh. Nah, bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat sisa. Dia tidak diperlukan lagi dalam tubuh. Biasanya bertahan selama 1-4 hari. Zat sisa ini terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak bisa dicerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Jika kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanannya kekurangan air, maka dinding usus besar kita akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Terus di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli atau E. coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Nah, bakteri Escherichia coli ini mampu membentuk vitamin K dan B12. Setelah itu, sisa makanan yang tidak dipakai lagi oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau nanti akan dikeluarkan melalui anus. Nah, yang keluar itu dari anus itu disebut sebagai feses. Lanjut ke organ pencernaan tambahan. Yang pertama ada hati. Jadi hati ini merupakan kelenjar paling besar di tubuh manusia. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah tergandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Hati merupakan organ penyimpanan. Hati akan memindahkan zat besi atau Fe dan vitamin A, D, E, K dan B12 dari darah dan menyimpannya. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecahkan glikogen. Ya, yang dilingkari ini yang namanya hati. Lalu bahkan jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak dan asam amino menjadi glukosa. Selain itu, hati juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol akan diubahnya menjadi asam kolik yang berfungsi untuk mengemulsi lemak. Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Nah, getah ini yang disebut dengan getah empedu. Lanjut, nah dekat hati yang hijau ini namanya kantong empedu. Kantong ini menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin ini pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin dari darah artinya.
Terus getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan hingga dapat diserap oleh tubuh. Yang ketiga, pankreas. Yang ini warnanya seperti ini. Jadi sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam usus melalui saluran pankreas. Ini kan terhubung nih. Nah, ini nanti lanjut ke usus dia. Jadi getah pankreas mengandung sodium bikarbonat NaHCO3 dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Lalu hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Adanya hormon insulin inilah yang mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Apabila terjadi gangguan dalam produksi insulin, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Makanya kalau orang kena penyakit diabetes disuntik dengan suntikan insulin. Ini fungsinya karena si insulin tubuhnya tidak bekerja lagi, gitu ya. Oke, itu penjelasan singkat mengenai sistem organ pada pencernaan manusia, baik itu yang organ utama maupun organ tambahan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.